Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa, bertemu kembali dengan saya sebagai pengampu mata pelajaran PJOK. Oke, dengan temanya pemadam kebakaran, ya. Ini temanya api biar membara-bara. Karena apa? Karena ya pertemuan pertama itu jangan membosankan. Semangat harus membara kayak api. Oke, hari ini kita akan pelajaran PJOK dulu. Lanjut. Nah, ini dia slogan untuk pelajaran ini adalah salam olahraga. Jadi nanti kalau setiap ada pembelajaran dengan saya, kalau saya bilang salam olahraga, jawabannya joyo. Lanjut. Oke, untuk agenda pertemuan kita pada kali ini adalah ada 4 ya. Yang pertama kontrak pembelajaran, yang kedua ada penilaian, yang ketiga ada karakter, yang keempat ada sumber belajar. Oke, lanjut. Mana kebaliknya? Next. Ini dia untuk kontrak pembelajaran. Yang pertama itu absensi, dimana kalian kalau sudah jadwalnya ngapal olahraga, oke, saya masuk dengan jiwa. Ya, jadi masuk dulu. Jadi kalau udah mau pelajaran yang penting masuk, terus absen. Itu syarat pertama. Yang kedua disiplin waktu. Pemberitahuan 07.00 untuk pelajaran PJOK. Jadi kalian harus bersiap sebelum 07.00 udah siap. Jadinya apa? Kalau sudah siap nantinya kalau bahasa aslinya apa ya nggak akan kedagar-dagar katanya. Oke, lanjut yang ketiga, disiplin seragam. Nah, seragam di sini kemungkinan sih kalau selama daring insya Allah kalian yang penting sopan santun. Nah, namun akan berbeda ketika nanti kalau sudah bertemu yaitu memakai seragam olahraga. Jeng 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 jeng. Kenapa? Karena di sekolah itu cuma pelajaran olahraga yang bajunya beda karena punya baju sendiri. Makanya kenapa saya nggak heran kalau siswa yang sebelumnya tapi bukan sekolah sini tapi sekolah sana, kadang ketika pelajaran PJOK tuh, saya bajunya belum dicuci, saya bajunya ketinggalan, aduh, 1000 alasan itu ya. Kenapa? Karena PJOK itu cuma diajarkan seminggu sekali. Masa baju seminggu belum dicuci? Selanjutnya interaktif. Ya, interaktif di sini maksudnya kita harus komunikatif. Pembelajarannya 2 arah. Jadi ketika menerangkan, misal saya menerangkan A, B, C, D, E. Kalian cuma mendengarkan, melamun. Ya, saya nggak mengharapkan seperti itu. Jadi adanya kita harus, misal saya menerangkan permisi Ted, saya mau bertanya, apa fungsi dari gerakan A? Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus. Sejatinya saya suka yang seperti itu. Jadi silakan Anda bertanya. Kalau ada yang belum paham, tanya saja. Jangan melamun, diem aja. Tahu-taunya kalau saya tanya, sudah paham? Paham. Tapi kepalanya geleng-geleng. Itu kan bingung antara jiwa dan hatinya itu kemana dia. Jadi harus fokus ya, interaktif. Oke, selanjutnya ada komunikatif ya, sudah yang tadi. Terus selanjutnya harus punya buku tulis PJOK, di mana buku tulis ini akan dipakai ketika yang pertama ulangan harian. Ulangan harian ini nanti akan menjadi syarat. Kalau sudah ada 6 tanda tangan saya di ulangan harian, kalian boleh mengikuti PAT atau nanti penilaian tengah semester atau akhir semester atau PAS. Ya, jadi buku ini wajib kalian punya. Dan buku ini kalau kalian itu bertahap dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 enggak usah diganti. Saya bukunya cuma 1 aja ini ya. Jadi kalian enggak usah buku pelajaran PJOK saya naik kelas selanjutnya, oke, saya ganti lagi, nggak usah, tetap pakai buku ini aja ya, hemat. Tapi saya lebih suka jadi nanti kalian melihat catatan kalian tuh akan baik apa enggak. Yang awalnya tulisan saya seperti cacing kebakar, sekarang jadi kalian tulisan kaligrafi, luar biasa banget itu kan. Oke, selanjutnya membawa air minum jelas. Anak pelajar PJOK nanti kalau lagi praktik tentunya pakai jam-jam yang
panas, dehidrasi, saya selalu berikan sempat waktu untuk silakan minum terlebih dahulu. Nah, tapi kebanyakan siswa itu jarang ada yang buang air minum, ya cuma ada beberapa sih ya. Jadi ya kalau saya ingatkan kembali untuk membawa air minum ketika pelajaran PJ. Oke, next. Malah kembali lagi sini. Nah, aduh, mama nih. Malah ada apa? Oke, untuk penilaiannya, aduh, maaf ini ditutup aja. Kayaknya saya salah nyimpan slide gue malah di sini portofolionya. Oke. Untuk penilaiannya yang pertama ada penilaian tertulis seperti yang tadi sudah jelaskan, ada ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, itu tertulis. Selanjutnya ada penilaian sikap ya. Sikap ini sebenarnya nomor 1 dan attitude. Jadi kalau kalian sikapnya baik, nanti penilaian yang tertulis dan penilaian lainnya itu gampang bisa direalisasikan. Karena apa? Ada nomor 1 attitude, nomor 1 sikap yang baik, nomor 1 paham. Oke, selanjutnya yang praktik. Nah, praktik ini selalu berdampingan dengan tertulis untuk PJOK, di mana komposisi praktik dan tertulisnya, praktik itu 60% dan tertulis itu 40%. Jadi kalau kalian semisal praktiknya bagus, kalian tuh alhamdulillah nanti bisa mendukung ujian yang tertulisnya. Tapi kalau kalian udah tertulisnya kurang bagus, praktiknya malas-malesan, aduh, itu saya bingung kedagar-dagar bahasanya. Oke, ya jadi saya harap nanti kalau kalian yang tertulisnya jelek, ketika praktik bagus, nanti itu bisa memperbaiki yang tertulisnya. Karena apa? Praktik itu 60%. Yang keempat, semangat. Jangan lupa, karena apa? Ketika kalau kamu semes terus nggak ada semangatnya, ketika perkenaan bola, bolanya jatuh di ujung kaki. Jadi semangat itu harus kalian terapkan dalam pelajaran apapun, terutama dalam pelajaran PJOK. Apalagi semangat 45. Jeng. Next. Untuk karakter yang diemban dalam pelajaran PJOK ini ada 4, namun bisa berbeda tergantung dengan sesuai materinya. Yang pertama spiritual. Oke, saya selalu menerapkan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Manfaatnya untuk apa? Ya semoga kita diberikan perlindungan, kesehatan dan keselamatan selama maupun sesudah pembelajaran. Jadi ini wajib penting yang kalian harus lakukan bersama kita nanti kalau pembelajaran. Oke, yang kedua kerjasama, teamwork. Nah ini dia. Kenapa teamwork? Karena kalau praktek PJOK gak mungkin dong main bola sendiri, gak mungkin dong main bola voli sendiri. Main bola voli sendiri itu gimana? Netnya satu apa lang? Enggak. Nah ini dia, butuhnya kerjasama. Nanti kalau kalian main sepak bola tentunya harus belajar passing dengan teman sendiri, nggak boleh belajar passing sama lawannya kita kegolin ya. Jadi harus ada kerjasama. Oke, terus ada pantang menyerah, never give up. Pantang menyerah di sini gimana maksudnya, Dad? Oke, pantang menyerah di sini yang dimaksud ketika contohnya saya pembelajaran passing atas bola voli, kok saya nggak nyampe ya udah saya nggak nyampe. Nah itu apalagi ini sering kebanyakan para ukhti ya. Jadi di sini kalau kalian mencoba passing atas gagal, aduh, oke, saya coba lagi pasti bisa. Masih gagal, oke, 1 meter lagi saya nyampe, masih gagal, saya masih menyentuh net, saya pasti bisa. Oke, ternyata percobaan kesekian kalinya, percobaan kesekian kalinya nyampe, alhamdulillah. Karena apa? Semakin banyak mencoba, kalau untuk bagian PJOK itu insya Allah semakin semester ke-6 saya kurang ini, semester ke-7 saya kurang ini, ketika semester yang ke-10 alhamdulillah saya nyampe. Dan itu yang harus ditanamkan dalam karakter never give up. Terus yang terakhir tolong menolong. Kok kenapa ada tolong menolong? Apa ada yang menyakiti? Oh no. Apa ada yang tersakiti? Oh no, tidak. Ya, jadi tolong menolong di sini. Semisal dalam ketika pembelajaran itu menyiapkan peralatan. Oke, materinya atletik lompat jauh. Yang nyiapin cuma 1 lah, kamu nggak pak
peka, emangnya dia yang nggak peka. Nah, jadi kamu harus menerapkan tolong menolong tuh. Oke, kita kerjasama dulu, terus saling membantu. Oke, terus yang kedua, tolong menolong gimana? Ada teman kamu yang belum bisa, oh kasihannya belum bisa. Nggak apalah, ada Ustadz Diki. Oh, nggak boleh seperti itu. Oke, Mas, kamu belum bisa ya? Oke, sama saya boleh. Nah itu, saya bantu. Nah itu, saya pengen seperti itu. Jadi saya pengen siswa itu yang solid, yang satu bisa, semuanya harus bisa. Oke, saya harap kalian bisa seperti itu dan saya yakin pasti kalian bisa. Selanjutnya untuk sumber belajar yang akan diimban dalam pelajaran PJOK, yang pertama buku paket. Tentunya buku yang sudah ada di perpus masing-masing sesuai dengan kelasnya ya, itu ada buku paket PJOK dan saya mengambilnya real 100% dari sana ya. Oke, yang kedua ada buku online yang ada yang di BSE ya, buku sekolah elektronik yang ada di App Store. Oke, yang penting itu sama. Makanya kenapa buku online itu buat dilihat atau buat dipakai, lihat sumbernya. Oh, ketika di buku paket, oh halo, kamu buku paketnya penerbitnya apa, pengarangnya siapa, ini oh sama, berarti oke, berarti udah selaras dengan buku paketnya. Terus yang ketiga internet. Oh, sekarang materinya saya passing sepak bola, saya set saya buku saya ketinggalan salah sekolah. Oke, saya buka passing sepak bola yang mana. Nah itu dia, jadi itu internet, baik internet yang berfungsi untuk menunjang pembelajaran. Terus yang ketiga YouTube. Aku tadi mencoba baru 2 kali ya di sekolah, jadi saya penasaran kenapa saya yang bisa. Saya pengen lihat gerakannya. Oh iya, saya buka YouTube aja. Nah itu, buka YouTube itu seperti itu, bukan untuk yang lainnya ya. Jadi itu membuka YouTube akan berpositif kalau kamu membuka dengan real pelajaran yang akan atau yang sebelum diajarkan. Terus yang kelima, orang ahli ini gimana maksudnya sih? Orang ahli begini sih, misalnya saya lagi bermain sepak bola. Oke, oh iya, papa saya itu pemain sepak bola handal ya. Saya tanya, papa gimana dong cara passing yang baik biar akurat itu? Oh seperti ini. Oke, saya coba. Nah itu bertanya ke orang ahli. Jangan sampai kamu nanya, ibu bagaimana saya smash yang keras lah, sedangkan ibu bisanya memasak, ibunya kerja di kantor, itu bukan ahlinya ya mas mbak. Oke, dan yang terakhir sumber-sumber yang mendukung untuk pelajaran PJOK. Dari yang keenam sumber belajar ini dengan catatan materi ya, ini nih catatannya nih, materi itu sama dengan yang diajarkan oleh guru. Jangan sampai materinya apa, kamu lihat YouTube-nya apa. Nah itu kan berbeda ya. Oke, next selanjutnya. Nah ini untuk pertemuan ke depan kita akan membahas tentang materi kesehatan ya. Jadi tentunya masih dalam pembelajaran daring. Saya mohon maaf jangan bosan-bosan ya kalau daring. PJK kok daring, garing. Apa saya harap gak seperti itu. Pasti karena dengan semangat baru, karena dengan keceriaan yang baru, pelajaran apapun kalian emban ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu ada peribahasa itu peribahasanya itu ulah kumeok samemeh dipacok. Nah, ulah kumeok samemeh dipacok itu artinya jangan menyerah sebelum ke medan perang. Jadi itu jangan jadi seorang pengetep ya. Jadi jangan jadi seorang seperti itu. Saya harap kalian pasti bisa, dan anak-anakku yang saya ajarkan itu nggak mungkin mempunyai sikap yang seperti itu. Oke. Dan ini untuk PR-nya, terkadang setiap orang tuh lupa, yaitu untuk memotivasi diri sendiri dengan SWOT atau SWOT. Yang pertama S-nya strength. Kalian tuh pasti mempunyai kekuatan. Kekuatan kalian apa? Oh, saya elemen api, saya elemen batu. Bukan seperti kekuatannya. Oh, misal si A, saya kekuatannya itu dalam menghafal. Oke, jadi setiap teori yang diajarkan oleh guru saya hafalkan semua. Jadi ketika nanti ada pembelajaran ulangan, udah di kepala semua. Nah, itu kekuatan kamu. Oh, misal saya kekuatannya itu praktik. Saya kalau nggak praktik nggak kalau sih kasar. Ketika materi pembelajaran sepak bola, ketika sudah selesai di rumah kamu dipraktikkan lagi.
Nah itu kekuatan kamu, jadinya kamu itu nggak bakal lupa. Yang kedua, weakness atau bagian W-nya. Weakness itu kelemahan. Saya tuh kelemahannya apa ya? Oh iya, saya kelemahannya itu sering lupa apa yang diajarkan tadi itu nanti lupa lagi. Nah caranya gimana? Diulangi kembali biar nggak lupa. Ya udah tahu kekurangannya itu tapi terabaikan, jadi harus menutup kekurangannya. Yang ketiga, O-nya opportunities atau peluang. Tahu kan peluang ya, jadi peluang itu saya itu kelebihannya di matematika. Kalau saya matematikanya bagus, saya ikut olimpiade matematika, saya pasti bisa. Lah itu peluang kamu, jadi dimaksimalkan di matematika. Contohnya seperti itu. Oh saya itu waktu dulu itu saya seringnya latihan lompat jauh. Dan lompat jauh saya udah 7 meter, itu peluang saya kalau masuk Pokda. Nah itu peluang kamu. Dan terakhir T-nya tricks atau ancaman. Ancaman saya itu apa ya? Ancaman saya itu ternyata iya, teman sekelas saya itu sangat bagus dalam matematika. Oh itu ancaman, tapi ancaman itu bukan ancaman yang negatif, ancaman bahwa saya tuh harus lebih giat belajarnya daripada dia. Nah itu yang disebut memotivasi diri sendiri. Next. Nah untuk media belajarnya nanti bisa pakai laptop, CD, mobile phone, atau telepon. Jadi nanti kalau ketika pembelajaran daring bisa di grup itu berkomunikasi, ataupun kalau mau bisa japri sama saya, Ustadz saya kurang jelas tadi, saya mau tanya ini itu silahkan, nggak ada yang melarang. Tapi ketika jam pembelajaran itu ya jangan di luar itu, oke? Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, matur suwun ya. Dan dengan adanya slide yang terakhir ini ya, terima kasih dan sampai berjumpa kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Tentu masih pembelajaran daring ya, dan saya harap kalian bisa mempersiapkan semuanya dimulai dari materi, kelengkapan, ataupun dari segi kesehatan. Ingat, jaga kesehatan ya, itu nomor 1 ya. Kalau kalian gak sehat, makan pun gak berenak, terus mau belajar pun jadi kurang semangat karena kesehatannya berkurang. Tetap stay healthy, keep healthy di rumah. Jangan lupa olahraga teratur. Terus makan makanan yang teratur, bergizi nggak perlu mahal ya. Yang penting ada komposisinya itu, yang vitamin itu. Dan jangan lupa beristirahat. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar ataupun nanti di grupnya itu. Dan silakan kita berdiskusi dengan baik supaya kamu dan kita semua bisa selaras untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih untuk pelajaran ini dan saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.